Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Sartika Harun dalam program Wawancara Khusus. Seperti biasa Tribuners, di program Wawancara Khusus ini tentunya kami akan menyajikan dialog mendalam. Dan tema yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai menguatkan komitmen layanan umat melalui program PP-Link dan juga gerakan sadar pencatatan nikah. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah kedatangan narasumber, langsung saja kita sapa. Ada Dr. Haji Ohan Burhan MPDI selaku Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Jawa Barat. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik. Bapak, terkait tadi Kemenag ini punya fokus di bidang PP-Link dan juga gerakan catatan pernikahan begitu. KAS KUA. Ya, mengapa fokus mengambil dua program tersebut? Ya. Pertama-tama terima kasih ya atas waktunya Tribun Jabar hadir di Kementerian Agama. Sekaligus ini juga sebagai media bagi kami untuk mensosialisasikan program-program yang diluncurkan oleh Kementerian Agama. Ya. Dari 8 asta protas itu, 2 diantaranya adalah bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh bidang URAIS, yaitu ekoteologi dan layanan keagamaan berdampak berdaya pada masyarakat. Nah, dari atas protas ekoteologi ini, Menteri Agama ingin semua warga Indonesia, khususnya Kementerian Agama, mempunyai peran andil terhadap lingkungan yang pada saat ini sudah sangat mengkhawatirkan kondisinya ya. Dari mulai cuaca yang sangat ekstrim, suhu panas, dan musim juga sekarang yang seharusnya musim kemarau sekarang masih turun hujan seperti itu. Itu menandakan bahwa alam ini sedang tidak baik-baik saja. Dan Kementerian Agama bukan hanya pandai berkata dalam dalil terkait dengan apa itu tugas kita untuk menjaga lingkungan, tapi juga kita harus berperan aktif dan memberi contoh kepada masyarakat. Di antaranya dengan gerakan program pengantin peduli lingkungan. Jadi setiap pengantin yang mendaftarkan pencatatan nikahnya di KUA itu disarankan menanam pohon ya, sebagai bentuk wujud syukur terhadap Tuhan dan untuk melestarikan lingkungannya. Mungkin seperti itu. Pak, PP-Link itu apa sih sebenarnya? Ada singkatannya mungkin? Ya, PP-Link itu pengantin peduli lingkungan. Jadi pengantin itu harus peduli bukan hanya kepada pasangannya saja, tapi lingkungan yang akan ditinggalinya. Jadi setiap pengantin nanti bawa pohon, menanamnya boleh di lingkungan KUA kalau ada lahannya, atau di lahan-lahan tertentu yang sudah disediakan. Misal di satu kabupaten kota ada lahan gundul yang sudah disiapkan untuk para pengantin menanam pohon, itu silakan. Terutama di gedung-gedung Kementerian Agama yang masih perlu penghijauan, seperti kemarin di asrama haji kita juga melaksanakan pencanangan PP-Link ini kerjasama dengan Dinas Kehutanan ya, pohonnya sudah disiapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, menanam semua pengantin yang ada di lingkungan asrama haji Indrama itu menanam pohon, pohon kehidupan lah istilahnya. Jadi dikerjakan oleh pengantin, calon pengantin pria mencangkul lubangnya untuk menanam pohon, calon pengantin istri memegang pohonnya lalu bersama-sama menguruknya, menyiramnya. Dan itu sangat indah sekali ya, bisa dilakukan. Untuk program PP-Link ini sudah dijalankan di mana saja di Jawa Barat, Pak? Ini sudah di kick off oleh Pak Menteri ya, serentak se-Indonesia. Dan sebenarnya program PP-Link ini peran pengantin terhadap lingkungan sudah sejak dulu dilakukan, namun secara bersama serentak di Indonesia baru pada periode Menteri sekarang. Karena konsen dengan tadi 8 asta prioritas, di dalamnya ada ekoteologi tentang lingkungan. Jadi semua sampai bulan Desember ini program Pak Menteri itu tertanam 1 juta pohon. Ya. Dan pohonnya itu kemarin Pak Menteri menyarankan pohon matoa. Jadi matoa itu pohon yang sangat rimbun, manis sekali buahnya ya, dan cepat tumbuhnya. Dan itu salah satu pohon khas dari Papua ya. Jadi melestarikan budaya pohonnya juga dari Papua pohonnya, kemudian melestarikan lingkungan alam juga ya. Mudah merawatnya dan tumbuh di mana saja kalau pohon matoa itu. Program PP-Link ini pernikahan pengantin peduli lingkungan. Ya. Fokusnya hanya menanam pohon Pak atau ada yang lain?
untuk pengantin ya, program-program yang di KUA juga selain menanam pohon, ada juga wakaf. Nah, jadi pengantin di KUA itu nanti disediakan QRIS untuk wakaf uang. Tapi itu tidak diwajibkan, menghimbauan aja. Tapi kita menyiapkan. Wakaf ini juga nanti penggunaannya untuk melestarikan lingkungan. Jadi beli lahannya untuk ditanami, nanti setelah produktif nanti dikembalikan lagi ke masyarakat hasilnya seperti itu. Jadi peran pengantin nanti bukan hanya ingin menikah saja di KUA, tapi dia juga punya andil terhadap lingkungan dan juga terhadap masyarakat sekitar seperti itu. Pak, bagaimana keterlibatan masyarakat, kemudian tokoh agama begitu dalam menyukseskan program PPLINK ini? PPLINK ini ya, sesuai dengan himbauan Pak Menteri bahwa semua elemen Kementerian Agama itu harus dan wajib mensosialiskan program PPLINK ini dengan menanam pohon di antaranya seperti itu. Jadi semua baik itu penghulu, penyuluh, masyarakat, guru, anak-anak madrasah, santri-santri itu wajib menjaga lingkungan dengan cara menanam pohon di mana saja, di tempat yang sudah disiapkan atau di tempat-tempat lain yang memang perlu penanaman pohon. Sejauh mana respon masyarakat Pak terkait program PPLINK ini? Ya, masyarakat sangat antusias sekali. Menanam pohon ini, bahkan omset penjual bibit pohon itu meningkat sekarang. Yang tadinya yang tadinya pohon matwa itu harganya biasa-biasa saja, karena Pak Menteri menyarankan agar yang ditanam itu pohon matwa, akhirnya banyak masyarakat yang diuntungkan gitu ya. Jadi multi efek, keuntungannya bukan hanya oleh kita yang menanam, penjual pohon juga sangat diuntungkan dengan adanya program ini. Dan tentunya pasti nanti masyarakat setahun 2 tahun ke depan akan mempunyai tabungan oksigen yang sangat luar biasa dalam rangka menghijaukan lingkungannya gitu. Mudah-mudahan cuaca nanti sudah tidak ekstrim lagi dengan 1 juta pohon yang ditanam oleh masyarakat. Jadi serentak kemarin itu bukan hanya di KUA, tapi di madrasah, di pondok pesantren, majelis taklim, dan semua ormas-ormas juga mengikuti program kegiatan ini. Oke. Program PPLINK ini artinya sudah berjalan cukup lama di Kemenag begitu. Betul. Pesan moral apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat sih Pak sebenarnya? Ya. Pesan moralnya bahwa setiap kali kita akan berbuat baik harus diikuti dengan kegiatan baik. Menikah itu kan salah satu sunnah Rasul yang baik. Ya. Baik untuk dirinya tentu yang akan menikah. Jadi poinnya tidak hanya memberi kebaikan untuk diri sendiri, tapi juga kita itu harus membuat kebaikan bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas lah itu seperti dalilnya. Jadi kita harus menjadi seseorang yang bisa membuat kebaikan kepada orang, kepada lingkungan, kepada masyarakat semuanya. Itu poin yang mungkin diarahkan untuk program PPLINK ini. Artinya PPLINK ini sangat diterima ya di pengantin begitu ya, yang sangat peduli terhadap lingkungan begitu. Saya ingin membahas terkait gerakan sadar pencatatan nikah, Pak. Mengapa Kemenag fokus melakukan ini, Pak, spesifik untuk pencatatan nikah? Ya, karena patut disadari ya, Kementerian Agama juga masih dikatakan punya keterbatasan dalam rangka menjaring para pengantin yang dulunya mungkin sudah menikah tapi belum sempat mencatatkan. Ya. Dan ini kami dapat info hampir di Indonesia, tapi ya, di Indonesia hampir 34 juta penduduk dari data BPS ya, di Dukcapil ya, kalau nggak salah itu yang dirilis bulan Juni itu sekitar angkanya 34 jutaan. Ya. Dan itu semua agama, bukan hanya agama Islam saja. Banyak warga Indonesia yang sampai saat ini pencatatannya belum terdata oleh khususnya KUA oleh kami ya. Ya mungkin karena dulu menikahnya mungkin belum cukup umur, jadi ditahan dulu pencatatannya, tapi secara syariat dia melangsungkan pernikahan
Nah, mungkin setelah nikah dia nggak punya waktu untuk mencatatkan ke KUA atau gimana, sehingga banyak data sampai sekarang yang belum tercatat seperti itu. Oke. Pak, apakah tren pernikahan tanpa pencatatan nikah atau nikah siri mungkin ya disebutnya, ini masih menjadi tantangan besar di Jawa Barat, Pak? Ya, bukan hanya di Jawa Barat saya kira, di seluruh Indonesia mungkin yang namanya nikah tanpa dicatat masih ada gitu ya. Apalagi yang nikah kedua kali mungkin ya, takut kalau dicatat ketahuan gitu. Seperti itu. Upaya Kemenak sendiri bagaimana untuk bisa masyarakat tahu gitu bahwa seharusnya ini tercatat begitu? Ya, nah melalui gerakan sadar pencatatan sekarang yang dicanangkan oleh Menteri Agama ya, dengan surat edaran nomor 6 tahun 2025 ini, kita seoptimal mungkin mensosialisasikan kepada masyarakat agar segala aktivitas pencatatan nikahnya dilakukan di KUA. Ya. Oke, bagi pasangan yang enggan gitu Pak, mencatatkan pernikahannya begitu, ada sanksi hukum atau seperti apa Pak? Ya, bagi mereka yang belum mencatatkan tapi sudah beberapa tahun itu kita kerjasama dengan Pengadilan Agama untuk melakukan isbat nikah. Ya. Ya, biar nanti setelah diisbatkan mereka juga ada catatannya di KUA. Dan kami sudah kerjasama dengan para penyuluh yang ada di Jawa Barat ya, semua terjun kerjasama dengan para tokoh agama di masyarakat agar menghimbau kepada masyarakat yang belum tercatat pernikahannya agar segera didaftarkan untuk dicatatkan. Itu. Gerakan ini sudah berjalan berapa lama Pak? Nah, gerakan ini direncanakan tuntas sampai bulan Desember 2025. Ada tahapan-tahapannya, ada 5 tahapan ya. Dari bulan Juli tanggal 1 itu adalah persiapan dan koordinasi. Ya, itu dilakukan oleh Kementerian Agama Pusat, mengundang semua kabid se-Indonesia untuk melakukan program-program ini. Kemudian tanggal 1 sampai 30 Agustus itu pendataan, melaksanakan pengumpulan data subjek, karakteristik perkawinan yang tidak tercatat, termasuk kecenderungan sosial di kalangan generasi muda. Nah, yang tadi dimaksud, apakah tren sekarang yang penting sah secara syar'i, tapi tidak tercatat oleh negara. Nah, itu juga mungkin ada kecenderungan seperti itu, dan itu sangat bahaya sekali ya. Karena membangun keluarga yang sakinah, harmonis itu tidak hanya cukup sah secara syar'i, tapi juga perlu tercatat oleh negara seperti itu. Biar nanti ada payung hukum ketika ada permasalahan di depannya, ada legal formalnya. Oh, ini sudah menikah. Nah, kalau ada pasangan yang sah secara syar'i, kemudian mohon maaf ya digerebek di hotel, dia memang sah tapi tidak bisa membuktikan dokumen pernikahannya, kan itu merugikan diri sendiri. Nah, dengan adanya pencatatan di KUA ini juga untuk melindungi si pengantin atau orang tersebut yang melakukan pencatatan. Jadi secara negara juga tercatat dan banyak manfaatnya lah kalau tercatat itu. Kemudian tanggal 1 September sampai 6 November ini pelaksanaannya. Jadi semua bergerak di masyarakat, dibantu oleh kepala penyuluh, tokoh agama, lurah, kepala desa, itu mengedukasi warganya agar mereka yang mau menikah khususnya juga mencatatkan ke KUA langsung. Yang sudah menikah belum tercatat juga harus segera melaporkan untuk dicatatkan seperti itu. Dan ini di bulan November itu adalah pelaporannya. Dan bulan Desember itu adalah evaluasi dan tindak lanjut capaian program gas nikah ini. Jadi dari bulan sekarang 6 bulan ke depan ini adalah program kegiatan gas KUA, gerakan sadar akan pencatatan nikah. Ya. Pandangan Bapak terkait masyarakat yang tidak memperdulikan soal pencatatan nikah secara negara begitu. Kenapa masyarakat di Jawa Barat mungkin masih banyak? Kenapa masyarakat lebih memilih untuk lebih prepare di nikah siri Pak atau nikah agama begitu? Ya, mungkin salah satu di antaranya faktor lingkungan, faktor adat budaya juga mungkin, dan juga mungkin faktor yang memang
ketika usianya berkurang memang belum bisa dicatatkan. Karena syarat menikah sekarang kan usia kan 19 tahun. 19 tahun. Mungkin sebelum itu udah berlangsung secara agama mungkin syaratnya. Yang kedua mungkin karena tadi di lingkungan masyarakatnya mungkin pemahamannya yang sangat kurang terkait pentingnya melakukan pencatatan pernikahan di kantor urusan agama. Mungkin faktor-faktor itunya yang mengedukasi masyarakat. Atau juga karena kesibukan mungkin. Tapi di zaman sekarang kayaknya itu hal yang itu ya. Jarak dan waktu sudah nggak menjadi masalah lagi. Seharusnya bisa lah gitu di mencatatkan nikah. Adakah strategi atau pendekatan untuk bisa mensosialisasikan gerakan ini, Pak, sehingga bisa diterima di masyarakat begitu? Iya, strategi kami kerjasama dengan semua elemen ya, termasuk di Dukcapil. Kami juga minta data berapa sih jumlah warga di satu kabupaten kota, terus berapa yang usia pernikahannya tapi tercatat belum menikah. Pasti di kantor Dukcapil kan ada. Nah itu kami kerjasama dari by data dulu. Kita beranjak dari data, kemudian kerjasama dengan tadi tokoh masyarakat, para penyuluh agama, kepala KUA, penghulu, semua elemen terjun untuk mensosialisasikan program-program ini. Pak, adakah tantangan ketika mensosialisasikan kepada masyarakat begitu, apalagi masyarakat tadi belum bisa menerima gitu, ingin lebih praktis gitu menikahnya gitu. Ada tantangan di lapangan, Pak? Ya, tantangannya mungkin kekurang pahaman dari masyarakat itu sendiri. Kemudian kalau di daerah-daerah bukan di perkotaan ya, di daerah pegunungan mungkin jarak dan jumlah penyuluh kita yang terbatas ya, penyuluh agamanya, baik penghulunya juga mungkin di KUA, sementara harus menjangkau beberapa desa yang sangat terpencil sekali seperti itu. Mungkin itu tantangannya. Kalau di kota-kota saya kira jarak sudah tidak menjadi masalah lagi. Itu artinya sosialisasi terkait gerakan ini sudah dilakukan? Sudah masif dilakukan. Kami juga koordinasi dengan para Kemenag melalui Kasih Bimas di kabupaten kota agar serentak menggerakkan seluruh elemen, baik itu penyuluh, kepala KUA, tokoh masyarakat, para kepala desa, para camat juga koordinasinya, agar senantiasa mensukseskan program ini. Sejauh ini Pak, respon masyarakat dengan adanya gerakan ini dari Kemenag seperti apa? Ya, masyarakat sangat antusias sekali. Yang tadinya dia mungkin harus pergi sendiri untuk mencatatkannya, sekarang sudah jemput bola kita, Kementerian Agama. Sangat antusias masyarakat. Mudah-mudahan di Jawa Barat angka masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahan di KUA semakin sedikit lah. Semoga ya Pak ke depannya. Ya. Pak, terkait tadi adanya 2 program PP-Link, kemudian gerakan sadar pencatatan nikah, ukuran keberhasilannya seperti apa sih Pak? Ya, ukuran keberhasilan nanti banyaknya lingkungan yang hijau ya di Jawa Barat ini, tidak gersang, dan banyak juga lingkungan yang bersih, polusi tidak ada lagi mungkin ke depannya karena sudah ditopang dengan pohon-pohon yang ditanam oleh para pengantin. Bencana banjir, bencana longsor ke depannya mungkin sudah tidak terdengar lagi akibat dari pohon yang ditanam oleh masyarakat, khususnya para pengantin. Oke. Pak, apa yang melatar belakangi Kemenag untuk fokus di 2 program, PP-Link, pengantin peduli lingkungan, dan gerakan sadar pencatatan nikah? Ya, tadi ini diinisiasi atas Asta Protas yang diberikan oleh Kementerian Agama, 8 Asta Protas, diantaranya ada ekoteologi dan layanan keagamaan yang berdampak dan berdaya. Jadi semua layanan di Kementerian Agama itu harus ada dampaknya dan dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan seperti itu. Dan ekoteologi tadi bahwasannya kita harus ramah lingkungan, mulai dari diri kita sendiri dan masyarakat. Bahkan gedung-gedung KUA yang dibangun sekarang itu konsepnya konsep green building ya, konsep hijau. Jadi sudah ada solar panel dari tenaga surya yang akan meneranginya, tidak lagi
pemborosan air, ada groundtanknya. Jadi air hujan itu ditampung, nanti digunakan lagi oleh kawah. Jadi secara sirkular seperti itu. Jadi kita mendekatkan dan memelihara alam lah, seperti itu layanan Kementerian Agama. Pak, ada tidak target dari bidang urusan agama di Kemenag Jawa Barat ini? Targetnya semua masyarakat Jawa Barat yang akan melakukan pernikahan itu tercatat di KUA. Itu target dari bidang kami, bidang URAIS ini. Karena kami kan fokusnya terhadap layanan KUA yang ada di Jawa Barat. Oke. Kemudian Pak, terkait closing statement, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, utamanya generasi muda, agar lebih peduli terhadap lingkungan, kemudian tadi bahwa gerakan nikah, pencatatan nikah resmi di negara itu penting, Pak? Iya, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan, agar senantiasa mencatatkan pernikahannya di kantor urusan agama. Kami Kementerian Agama sudah membangun banyak KUA yang senyaman mungkin untuk masyarakat melangsungkan pernikahan di KUA. Bahkan KUA sekarang punya aula untuk resepsinya juga boleh dilaksanakan di KUA SBSN tersebut. Terbuka untuk masyarakat, terbuka Pak? Untuk masyarakat, dan nikah di KUA itu Rp0, nah, gratis. Nah, mudah-mudahan dengan kantornya bagus, nyaman, bisa digunakan resepsi, masyarakat lebih antusias untuk mencatatkan dan daftar langsung ke KUA. Ya, jangan pihak-pihak, daftar langsung aja. Dan kami juga menghimbau bahwasannya membangun keluarga sakinah itu tidak hanya melalui perkawinan yang sah, tapi perlu dicatat oleh negara. Nah, itu quote-nya itu. Jadi pernikahan yang sah itu bukan hanya melalui syar'i, tapi perlu ada catatan dari negara yang sah. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi Tribuners yang berencana ingin menikah dihimbau untuk mendaftarkan rencana Anda untuk menikah di Kementerian Agama. Berikut tadi bincang-bincang saya dalam program wawancara khusus. Saya Sartika Harun pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.